Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pembelajaran SD Kota Semarang semakin hebat. Jumpa lagi dengan Ibu Nia ya anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Tetap sehat dan semangat belajar ya. Untuk menjaga kesehatan, jangan lupa pesan Ibu. Memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir menggunakan sabun, dan menjaga jarak. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari pembelajaran kelas 5 SD, tema 3 makanan sehat, subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Kompetensi dasar pembelajaran 2, MUPEL Bahasa Indonesia. 3.4 menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. 4.4 memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. MUPEL IPA 3.3 menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. 4.3 menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. MUPEL SBDB 3.4 memahami karya seni rupa daerah. 4.4 membuat karya seni rupa daerah. Tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai: dengan mencermati teks nasihat iklan elektronik, siswa menjelaskan isi iklan dan mendemonstrasikan keunggulan produk atau jasa dari iklan tersebut. Dengan mengamati gambar poster, siswa mengidentifikasikan dan menjelaskan berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia. Dengan mencermati dan mengemas teks informasi, siswa mengidentifikasikan berbagai jenis karya seni rupa daerah dan fungsinya. Anak-anak, kalian tentu pernah mengkonsumsi buah, kan? Siapa yang tidak suka buah? Mari kita baca artikel tentang manfaat buah bagi kesehatan tubuh kita. Salah satu hal yang dapat membuat tubuh tetap sehat dan bugar adalah dengan mengkonsumsi buah. Bacalah artikel tentang manfaat buah bagi kesehatan di bawah ini. Buah dan manfaatnya. Manfaat buah-buahan untuk kesehatan sangatlah beragam. Buah-buahan dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Dengan mengkonsumsi buah, maka kita akan mendapatkan gizi dan menjaga kesehatan kita. Buah juga dapat meningkatkan energi dan kebutuhan vitamin pada tubuh manusia. Berikut adalah beberapa manfaat buah-buahan. Sumber vitamin. Buah merupakan sumber vitamin dan berbagai jenis vitamin ada di buah. Sumber air dan gizi. Buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sumber antioksidan. Buah merupakan salah satu sumber antioksidan alami terbesar yang ada di dunia. Mencegah penyakit tertentu. Buah-buahan merupakan salah satu cara untuk menghindarkan kita agar tidak terserang penyakit berbahaya dan berbagai penyakit lainnya. Obat luar tubuh. Buah-buahan juga dapat digunakan untuk menggunakan obat luar seperti jerawat, bisul, dan sebagainya. Berikut adalah sebuah percakapan iklan layanan masyarakat tentang buah lokal. Bacalah dengan seksama dan peragakanlah. Lihat apa yang kubawa? Wah, buah apa itu? Mengapa warnanya ungu agak kemerahan? Ini buah nagar impor loh, tak ada duanya. Kalau buah naga lokal itu warnanya putih, sementara ini warnanya unik sekali. Oh, buah naga ya? Aku juga suka sekali membeli buah naga. Akan tetapi, aku membeli buah naga hasil petani lokal saja. Manfaat dan rasanya juga sama. Harganya juga jauh lebih murah. Sekalipun warnanya berbeda, bukankah itu tidak mempengaruhi manfaatnya? Iya. Kalau kata ayahku, buah produksi petani lokal itu lebih segar, sebab jalur distribusinya lebih pendek. Berbeda dengan buah impor yang membutuhkan banyak pengawet, sebab
jalur distribusinya lebih panjang. Jadi, selain produksi petani lokal lebih aman untuk dikonsumsi, kita juga turut membantu memberdayakan petani lokal kita. Oh, begitu ya. Aku jadi mengerti sekarang. Aku akan memberitahu ayah dan ibuku juga untuk membeli produk buah lokal mulai dari sekarang. Sebutkan keunggulan buah lokal bila dilihat dari naskah iklan layanan masyarakat di atas. Tugas anak-anak, bersama keluargamu, buatlah sebuah iklan layanan masyarakat untuk media elektronik tentang salah satu buah lokal yang paling banyak terdapat di daerahmu. Tentukan kata-kata kunci untuk percakapan iklanmu. Gunakan kalimat percakapan yang baik dan santun. Videokanlah peragaan iklan layanan masyarakatmu tentang buah lokal dan kirim. Anak-anak, ini adalah soal AKM literasi teks informasi. Silakan mengerjakan ya. Simaklah percakapan antara Benny dan Edo. Tahu tidak kamu? Ternyata buah pisang banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaatnya adalah untuk mengatasi gangguan pencernaan. Wah, serius kamu? Iya, buah pisang juga termasuk buah lokal dan banyak sekali manfaatnya. Coba kita simak informasi berikut. Manfaat buah pisang bagi pencernaan. Pisang dapat mencegah MAH dan luka akibat gangguan pencernaan karena teksturnya yang lembut. Pisang dapat menetralisir iritasi pada bagian dalam perut. Daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Pisang yang dicampur susu dan air atau dimasukkan dalam segelas susu air dapat dihidangkan sebagai obat penyakit usus. Juga dapat direkomendasikan untuk pasien sakit perut dan untuk menetralkan keasaman lambung. Amatilah poster sistem pencernaan berikut. Jenis-jenis gangguan pencernaan. Apa yang dimaksud dengan gangguan sistem pencernaan? Gangguan yang menyerang sistem pencernaan sehingga tidak dapat berfungsi secara normal atau semestinya. Bagian organ mana yang terserang atau terinfeksi? Lambung, usus halus, usus besar, anus. Penyebab gangguan sistem pencernaan. A. Mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman. B. Kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. C. Kurangnya mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayuran. D. Pola makan tidak teratur, pikiran yang terlalu tegang atau stres. E. Kekurangan vitamin C. F. Terlalu banyak mengkonsumsi gula. Penyebab dan gejala penyakit organ pencernaan. Diare. Dapat terjadi karena adanya iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Fases penderita diare berbentuk encer. Penyebabnya adalah penderita memakan makanan yang mengandung bakteri atau kuman. Akibatnya, gerakan peristaltik dalam usus tidak terkontrol sehingga laju makanan meningkat dan usus tidak dapat menyerap air. Namun, apabila feses yang dikeluarkan bercampur dengan darah dan nanah, kemudian perut terasa mulas, maka gejala tersebut dapat menjadi pertanda penyakit disentri. MAH. Orang yang mengalami MAH memiliki ciri-ciri rasa perih pada dinding lambung, mual, muntah, dan perut kembung. Gangguan ini disebabkan meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran tegang, pola makan yang tidak teratur, dan lain sebagainya. Kolera adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dengan bakteri. Gejala dan tanda kolera adalah diare yang biasanya disertai dengan bintik-bintik putih, disertai muntah dan tekanan darah menurun. Tifus disebabkan oleh makanan dan minuman yang tidak terjaga kebersihannya. Tifus merupakan penyakit peradangan pada usus. Orang yang sering makan di luar akan mudah terserang tifus karena kebersihan makanan di luar tidak benar-benar terjaga. Tifus adalah penyakit menular. Gejala tifus adalah demam tinggi, lemah, dan mual. Radang usus buntu terjadi karena ampas kotoran yang tidak tercerna menumpuk di usus buntu, terutama di bagian umbai cacing.
Ampas kotoran yang tidak tercerna tersebut berasal dari makanan yang sulit diuraikan. Misalnya biji cabai. Penumpukan kotoran menyebabkan umbai cacing menyempit dan terinfeksi kuman. Akibatnya umbai cacing akan meradang. Gejala yang ditimbulkan adalah tubuh demam dan perut kanan bawah terasa nyeri. Perut terasa mual dan disertai muntah. Sembelit atau konstipasi. Gejala penyakit sembelit yaitu susah buang air besar. Penyakit ini disebabkan makanan yang kita makan kurang berserat. Makanan kurang serat dapat mengganggu proses pencernaan. Serat makanan membantu penyerapan air di usus besar. Jika kadar serat makanan berkurang, sisa makanan kurang menyerap air. Akibatnya, sisa makanan menjadi padat sehingga sulit dikeluarkan. Contoh makanan berserat yaitu sayur-sayuran. Anak-anak, ini adalah soal AKM literasi teks informasi. Silahkan mengerjakan ya. Ternyata buah-buahan dan segala sesuatu yang berasal dari alam sejak dahulu dijadikan inspirasi untuk karya seni rupa daerah. Salah satunya seperti yang terdapat di dalam batik Semarang. Jawa Tengah merupakan daerah penghasil kain batik terbesar di Nusantara. Batik Jawa Tengah memiliki corak yang khas. Daerah penghasil batik di Jawa Tengah yang paling menonjol adalah Pekalongan, Solo, dan Semarang. Pusat penghasil batik terkenal lainnya adalah Yogyakarta. Batik Yogyakarta dan Solo lebih banyak didominasi warna coklat dan biru tua. Untuk motif batik Yogyakarta sendiri ada bermacam-macam, seperti motif parang, babon anggrem, dan wahyu tumurun. Batik Pekalongan memiliki ciri pesisir dengan corak yang khas. Coraknya banyak mendapat pengaruh dari Cina yang dinamis dan kaya akan warna. Batik Pekalongan banyak didominasi warna cerah, hijau, kuning, merah, dan merah muda, serta didominasi motif bunga. Untuk batik, Semarang banyak didominasi warna coklat, kuning, hijau, hitam dengan motif alam seperti bunga, daun, dan burung. Batik merupakan contoh karya seni rupa daerah. Bersama-sama dengan keluargamu, lakukanlah kegiatan berikut. Carilah informasi tentang beragam karya seni rupa daerah yang terdapat di daerahmu dan juga daerah-daerah lain di Indonesia. Informasi dapat diperoleh melalui internet, koran, atau majalah. Sajikan informasi tersebut dalam bentuk berita koran. Gunakan kertas A4 beberapa lembar dan lengkapi dengan gambar karya seni yang bersangkutan. Berikut adalah contoh format berita di koran. Atas judul nama, anggota keluarga, informasi gambar. Anak-anak, ini adalah soal AKM literasi teks informasi. Dari materi yang telah disampaikan di atas, kesimpulannya yaitu 1. Isi iklan dan keunggulan produk atau jasa dari teks naskah iklan elektronik tersebut. 2. Berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia. 3. Berbagai jenis karya seni rupa. Anak-anak, itulah materi yang tadi Ibu sampaikan. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Selesai.